Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya sangat bersyukur sekali lagi Garuda S didukung dan dijalankan kembali untuk tahun 2025, walaupun kita sempat terhenti 1 tahun. Terlebih lagi karena kesuksesan kita bersama di tahun 2022 dan 2023, kali ini kita bisa membuka program ini dengan luas, dan kami sangat mengharapkan partisipasi dari mahasiswa dan prodi di seluruh tanah air. Saya minta izin juga Ibu Wamen, Pak Direktur, Bu Anis, jika mungkin di beberapa bagian presentasi saya mungkin tidak terlalu formal mungkin, dan juga mungkin kadang saya juga bisa berapi-api. Semoga supaya presentasinya tidak membosankan. Oke, mari kita mulai. Saya akan mulai dari latar belakang. Kita mari bahas statistik dari laporan 500 halaman dari US National Science and Foundation atau disingkat NSF. NSF basically brain-nya Amerika lah istilahnya. Okay? Ini judulnya Publication Output, US Trends and International Comparisons. Di dalam laporan ini ada banyak puluhan lusinan tabel-tabel, dan saya ambil tabel nomor 2 yang mengukur jumlah publikasi sains dan teknik di tahun 2020. Saya ambil 5 negara saja supaya ringkas. China atau Tiongkok mempunyai lebih dari 600.000 publikasi, Amerika 400.000, Jepang 100.000, Indonesia 30.000, dan Malaysia 20.000. Ada satu respon yang saya dapat mengatakan, wah lumayan juga Indonesia lebih banyak dibanding negara tetangga dekat kita. Tapi tunggu dulu ya, mungkin kita kalau adil, kita harus melihat populasi setiap negara seperti ditunjukkan di kolom ini. Jadi metrik yang lebih tepat adalah jumlah publikasi per 1 juta penduduk. Dan kenyataan pahitnya yang harus kita telan adalah Indonesia masih 4-10 kali lebih kecil dibanding negara lain. Mari kita lihat temuan penting lainnya. Nah, itu yang sebelumnya di sains dan teknik. Kalau di area saya di ilmu komputer, jumlah publikasi per 1 juta penduduk di Indonesia masih di angka 13, juga jauh sekali dibanding dengan negara lain. Kita lihat metrik lainnya, yakni persentasi publikasi dengan peneliti internasional, yakni co-authorship di dalam international publication. Dari seluruh publikasi sains dan teknik di dalam negara kita, hanya 20% yang menghadirkan peneliti luar negeri sebagai co-author atau collaborator. Negara lain lebih banyak berkolaborasi lintas negara. Di Amerika saja 40% publikasi di sains dan teknologi mempunyai kolaborator luar negeri. Untuk China angkanya juga kecil, mirip-mirip kayak Indonesia 22%, tapi mungkin ini artinya agak berbeda ya, mungkin artinya mereka lebih mandiri. Oke, metrik lain adalah proporsi setiap negara di dalam top 1% publication yang paling banyak dikutip. Misal, 1,58% dari top 1% most cited publication itu ditulis oleh author Amerika. 1% dari top 1% publication, most cited publication di author dari China. Kalau di Indonesia masih sangat kecil. Dan ini di science and technology. Dengan metrik yang sama, tapi khusus di area ilmu komputer, kita sangat lebih parah, unfortunately. Persentase Amerika dan China lebih naik karena mereka sangat maju di area ilmu komputer. Tapi untuk Indonesia, tidak ada satu author pun dari penulis dari Indonesia yang menjadi penulis di top 1% most cited publication di area ilmu komputer. Okay. Nah, jadi pertanyaan mengapa publikasi rendah? Ini pertanyaan yang berat sekali ya untuk dijawab karena pasti kendalanya banyak. Tapi saya juga yakin salah satu alasan kuat adalah lulusan PhD di area sains dan teknik atau STEM masih rendah untuk Indonesia. Di tabel sebelah kiri ini adalah jumlah lulusan PhD di area STEM di Amerika di tahun 2018. Ini data lama karena data baru saya susah carinya. Ini mereka kategorikan dari setiap negara. Kita bisa melihat dalam 1 tahun saja di Amerika lebih dari 6.000 mahasiswa dari asal negara Tiongkok yang dianugerahi PhD di kampus-kampus Amerika. Nah, catatan singkat ya, program PhD di Amerika adalah program combo S2, S3 yang biasanya berjalan selama 5-6 tahun. Jadi kalau 6.000 siswa lulus dalam 1 tahun, berarti secara keseluruhan, Anda kalau pakai teleskop dari langit, ada 37.000 mahasiswa dari negara Tiongkok yang berada di dalam program PhD di kampus-kampus Amerika. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan mahasiswa yang terhormat, melihat angka yang besar ini, kadang saya mendengar respon seperti, wah hebat ya, negara Tiongkok bisa memberikan beasiswa yang banyak nih untuk siswa-siswa dan penduduk mereka untuk bisa melanjutkan studi Amerika atau di negara maju lainnya. Yang saya ingin tekankan nanti adalah ini adalah pemahaman yang salah. Karena sebenarnya 80%
dari mahasiswa PhD di Amerika dan juga di negara maju itu sepenuhnya didanai oleh kampus-kampus masing-masing, kampus Amerika, kampus negara maju, melalui posisi asisten peneliti atau pengajar. Saya akan tunjukkan detail di slide berikut. Tapi kita lanjut sebentar ya. Di India, di 1 tahun pertama juga ada 2.000, oke? India lebih dikit karena mereka lebih, bukan berarti mereka kurang, tapi mereka condong lebih fokus ke startup, jadi CTO, jadi CEO ya. CTO, CEO di perusahaan Amerika yang besar itu banyak kan juga dari India. Nah, dari Indonesia, unfortunately hanya 82 yang diregister di National Science Foundation. Jadi terlalu sangat sedikit. Kalau mungkin melihat angka ini ya kita harus bersedih bersama. Nah, di antara negara-negara ini di tengah siapa aja kita bisa baca sendiri ya. Mungkin ada India, South Korea, Iran, Taiwan, Turki, Kanada, Saudi Arabia, Bangladesh, Nepal, Kolombia, Meksiko, Brasil, Thailand, Egypt, Rusia, Sri Lanka, Nigeria, Germany, Italy, France, Vietnam, Irak, Japan, Greek, Pakistan, UK, Spain, Ghana, Chili, Malaysia, Indonesia, dan lalu Singapura. Oke, jadi mungkin semoga-moga angka kita naik. Oke, ini table lagi dari National Science Foundation yang mengambarkan dari mana asal dukungan finansial yang mahasiswa bisa dapatkan. Ada 5 sumber. Kita mulai dari yang bawah, yaitu asisten pengajar. Untuk membantu mengajar kelas, grading, mengajar kelas, grading, mengajar murid, dan selainnya. Lalu asisten riset yang datang dari hibah pemerintah di Amerika. Lalu juga fellowship baik dari negara Amerika ataupun fellowship dari departemen masing-masing. Lalu tentu uang saku sendiri atau sumber lain seperti yang mungkin LPDP dan Fulbright. Oke. Kita bisa lihat bahwa di area teknik, di area komputer, dan STEM lainnya, 80% siswa itu didukung secara finansial oleh kampus Amerika. Tidak perlu dana dari LPDP, tidak perlu dana Fulbright, tidak perlu dana sendiri. Oke. Biaya uang sekolah dihilangkan dan ditambah gaji bulanan. Dan ini bukan hanya di Amerika. Di negara maju lainnya, di kampus ternama untuk area STEM, ini sama kondisinya. Mereka mempunyai dana besar untuk membiayai mahasiswa PhD. Sekali lagi, ini kita di STEM ya. Nah, kenapa mahasiswa Indonesia tidak bisa berperan dalam publikasi internasional? Mengapa mahasiswa terbaik Indonesia masih tidak bisa mengambil kesempatan besar ini yang diberikan oleh semua kampus ternama di seluruh dunia di negara maju? Jawabannya banyak. Tapi saya ringkas beberapa. Pertama, mahasiswa S1 dan S2 tidak mempunyai pengalaman penelitian yang dalam dan panjang. Butuh pengalaman penelitian selama 1-2 tahun, bukan hanya 1 bulan, bukan 3 bulan, bukan 6 bulan, tapi setidaknya 1-2 tahun. Iya betul, selama Anda masih di program S1 atau mungkin di S2. Kedua, kalian tidak mendapatkan exposure ke topik penelitian tier 1. Kenyataannya kalian harus membaca publikasi tingkat negara maju. Untuk hal ini kami juga memahami masalah besar yang dihadapkan para dosen dan peneliti di Indonesia, di mana kami juga sering mendengar ada tekanan untuk mencapai kuantitas, mungkin bukan kualitas. Tapi semoga di pemerintahan yang baru ini kita bisa sama-sama mengatasi masalah ini. Kuantitas tidak ada salahnya, kuantitas bagus sekali, tapi kita tidak boleh mengutamakan kuantitas dengan mengurangi kualitas. Ketiga, tidak ada exposure internasional. Dalam arti, siswa harus mempunyai hubungan dan relasi dan bahkan surat rekomendasi dari peneliti atau profesional internasional terkemuka. Yang tadi seperti Bu Wamen bilang, kita butuh networking. Walaupun kita mungkin bisa beruntung dan mendapatkan beasiswa seperti dari LPDP, Fulbright, atau mungkin juga dari Kemendikbud, itu unfortunately untuk STEM di negara maju, di kampus maju, itu tidak cukup. Karena program PhD STEM teratas ingin melihat kualitas. Dan sekali lagi, mereka sudah punya banyak sekali dana untuk membiayai siswa PhD mereka. Selain isu-isu ini, bukan hanya permasalahan struktural, tapi saya juga merasa banyak sekali permasalahan, asumsi, miskonsepsi, dan mitos yang salah yang berputar di kalangan mahasiswa. Selama 8-10 tahun terakhir, saya mencoba menghancurkan mitos-mitos ini dengan datang ke kampus-kampus Indonesia dan berbicara dengan mahasiswa. Sejak beberapa minggu lalu, saya memutuskan untuk membagi informasi yang benar ini melalui YouTube saya dengan handle Prof. Har U Chicago. Tapi tenang kawan-kawan, saya tidak rencana jadi atau bermimpi menjadi YouTuber seperti Mas Atta Halilintar atau Deddy Corbuzier ya, karena topik yang saya tekankan ini sangat spesifik, hanya riset dan PhD. Nggak mungkin ada 1 juta orang ingin PhD, oke? Jadi mitos pertama, PhD perlu S2, sehingga banyak siswa S1 mungkin yang bercita-cita untuk mendapat S3, mereka udah stres dulu.
waduh harus pikirin uang sekolah lagi nih untuk S2. Ya, itu salah. PhD di Amerika dan di negara maju itu adalah combo S2 S3. Jadi kalian dari S1 boleh langsung apply ke PhD program. Ini ada video panjang 6 menit saya sudah upload. Mitos kedua, kalau mau keluar negeri ke kampus ternama, kalian harus cari nih dana dari pemerintah, dari LPDP, Fulbright, karena mahal. Memang mahal. Jadi kalian adik-adik juga stres, nggak dapet LPDP, nggak dapet Fulbright, nggak dapet dana Kemendikbud. Udah gitu hancur cita-cita kalian. Sekolah keluar negeri musnah. Itu salah. Di area STEM sekali lagi 80% mahasiswa PhD di kampus ternama di Amerika, Eropa, China, dan negara maju lainnya diberikan beasiswa penuh melalui posisi teaching atau research assistantship. Ini ada lagi video 6 menit yang sudah saya upload. Mitos ketiga, beberapa siswa takut sekali, saya pernah ada yang dengar, takut keluar negeri karena takut gaji ketika jadi siswa PhD tidak cukup gajinya untuk membiayai kehidupan di luar negeri yang lebih mahal. Mereka stres, takut terjerat pinjol. Oke, itu juga salah. Gaji siswa PhD di area STEM, terutama di ilmu komputer, itu gede banget. 50 juta per bulan at least. Oke, ini video 9 menit, saya jabarkan detailnya. Mitos keempat, siswa suka bilang, PhD, ngapain sih? Saya nggak mau jadi dosen, saya nggak mau jadi profesor. PhD kan hanya untuk jadi dosen. Teman-teman, maaf beribu-ribu maaf. Kalau saya dengar mitos yang ini, otak saya mau meledak. Ini asumsi yang paling salah besar. Ini ada video 10 menit saya jabarkan statistik di mana di ilmu komputer 70% lulusan PhD di ilmu komputer di Amerika mereka masuk ke industri besar. Kemana? Ya Google, Microsoft, OpenAI, kayak ChatGPT, Facebook, Meta, dan lain sebagainya. Ada yang masuk ke startup juga. 70% teman-teman. Oke, jadi kalau kita bertanya, kenapa perusahaan teknologi Amerika dan juga di China seperti Alibaba dan Huawei bisa maju besar begitu, itu karena banyak banget PhD-nya. Contoh, di antara software engineers di Google, 15-20% itu punya gelar PhD. Oke? Yang menarik dari semua video saya, video ini, 10 menit ini, yang paling banyak views-nya, baru 500-an sih, tapi not too bad lah. Tapi jadi saya rasa ini yang paling membuka mata teman-teman. Jadi saya sarankan baca statistiknya di video ini. Oke, lalu ada siswa juga nih bilang, waduh PhD, bosen gile, 5-6 tahun belajar, bosen banget, 4 tahun di S1 aja udah lama. Ini suruh tambah lagi 5-6 tahun, S2 tambah S3 belajar lagi, bisa botak saya. Oke. Nah ini pemikiran salah juga. Ketika Anda di dalam PhD program, Anda itu sudah menjadi peneliti muda, peneliti di awal karir Anda bukan menjadi student, memang ya statusnya student, tapi sebenarnya jiwa Anda adalah jiwa peneliti. Bukan belajar doang, Anda harus berkontribusi ilmiah, harus berkontribusi dan membuat paper. Oke? Nah, lalu bukan hanya itu, gimana bosan di ilmu komputer dan terkait. Ini penulis-penulis papernya juga datang dari industri besar seperti Google, Google Brain, Microsoft, OpenAI dan lain-lain. Oke? Adik-adik saya tanya, kalau kita tanya ya, kita tahu nggak teknologi di balik Gmail, di balik Google Maps, di balik Gemini, di balik ChatGPT? Ya tentu kita mungkin tidak tahu karena kita belum pernah tereksposur publikasi dari industri-industri ini. Oke, jadi ada lagi videonya 15 menit. Lalu yang terakhir, waduh PhD lama, takut banget nih komitmen di awal harus komit 5-6 tahun. Jangan takut, di program combo S2 S3 ada konsep mastering out, di mana kalian bisa masuk ke program PhD, tapi kalau setelah 2 tahun, setelah memberikan master thesis, kalian berasa ingin keluar, kalian bisa keluar, kalian ambil gelar S2 dan keluar dari program PhD, lalu silakan masuk ke industri. Oke? Jadi ini beda dengan drop out. Mastering out itu hal biasa, silakan simak juga di video ini. Oke? Salah ketik. Klik, maaf. Oke. Jadi kawan-kawan, jika saya rangkum semua hal sebelumnya ke dalam satu slide, inilah slide yang saya ingin tunjukkan, di mana kita pertama harus merubah mindset kita, mengubah cara berpikir kita. Dahulu kalau saya pulang ke Indonesia dan bertemu mahasiswa dan juga dosen muda, mereka semua bertanya ke sayanya, Prof, ada beasiswa tidak Prof? Saya bingung dengan pertanyaan ini, seakan-akan beasiswa itu jarang dan susah dicari. Sekali lagi, semoga melalui latar belakang ini, informasi ini jelas sekali bahwa PhD di area STEM di universitas ternama di banyak negara maju itu gratis. Uang sekolah dibiayai penuh,
ditambah kalian diberi gaji tunjangan. Jadi dalam konteks ini, unfortunately, nggak ada yang namanya freelance. Tidak ada yang nama makan gratis. Ya. Karena untuk ini ada, kalau gratis ya tentu semua siswa di seluruh dunia juga mau. Jadi isunya di mana? Isunya adalah di proses pendaftaran atau proses admission. Ini tembok tebal sekali. Untuk tembus tembok yang tebal ini perlu persiapan. Persiapan dalam dan panjang. Gimana? Are you guys ready? Kalau iya, mari kita mulai bicara tentang program Garuda S. Oke, saya akan berikan dulu ringkasan yang cepat dan tunjukkan contoh-contoh keberhasilan supaya teman-teman bisa melihat hasil konkretnya. Nanti udah gitu baru kita masuk ke detailnya. Oke, ini saya mungkin baca aja, tapi ada di dokumen pendamping, saya baca aja cepat. Ini adalah beasiswa non-gelar, kelas pelatihan riset penelitian, dan juga pelatihan bahasa Inggris 6 bulan total untuk mahasiswa sarjana atau magister yang ingin lakukan kolaborasi riset internasional selama masih kalian di S1, S2 di tanah air. Meningkatkan kesempatan untuk melanjutkan riset di level PhD combo S2, S3 dengan beasiswa penuh di luar negeri di negara maju. Menjadi R&D engineers, nggak harus jadi dosen atau profesor. Kalau kalian ingin jadi R&D engineers di perusahaan teknologi besar, boleh masuk sini, membawa nama baik tanah air. Atau ya kalau kalian ingin menjadi profesor dosen seperti saya, boleh juga tentu masuk ke sini. Ini terbuka untuk bidang ilmu dan teknik komputer dan terkait, seperti informasi, data, elektro, dan telekomunikasi. Terbuka untuk mahasiswa sarjana magister di semua universitas di Indonesia, dan terima kasih sekali lagi didukung oleh Direktorat Sumber Daya. Oke, saya izin memberikan animasi ini supaya lebih jelas ya. Jadi program ini terbuka untuk semua teman-teman di prodi-prodi tersebut di tanah air. Yang ingin berkomitmen tinggi dan panjang, bukan untuk coba-coba saja ya, harus komitmennya panjang. Kita akan memberikan kelas pelatihan penelitian yang kita namakan SHAIR, atau kepanjangannya System and AI Research. Ini kelas online, kelas daring selama 3 bulan. Kelas ini akan diajarkan oleh saya dengan nama dari kampus saya, University of Chicago, yang kalau tidak salah di QS World Ranking masih di top 20. Siswa yang mengambil kelas ini akan mendapatkan transkrip non-gelar atau non-degree transkrip dari kampus saya. Berikut nilainya seperti A atau A-. Jadi kalian bisa pakai ini sebagai MBKM kalian. Selain ini, mahasiswa akan diberikan pelatihan bahasa Inggris yang mendalam selama 3 bulan. Nah udah lulus 6 bulan ngapain nih? Ya nggak bisa coba-coba aja. Setelah lulus dari pelatihan ini ada ekspektasi besar. Kalian sebagai mahasiswa akan diminta untuk secara pribadi menjalin kolaborasi internasional melalui penelitian jarak jauh dengan para peneliti dan profesor di luar negeri di kampus ternama di negara maju. Penelitian jarak jauh bisa dilakukan selama Anda masih di program S1 atau S2 di kampus Anda, dan durasinya harus minimal 1 tahun. Setelah 1 tahun, semoga ada penulisan bersama atau istilahnya co-authorship dengan peneliti luar negeri di dalam publikasi di conference atau jurnal tingkat teratas. Diharapkan dari sana, siswa juga mendapatkan surat rekomendasi. Diharapkan dari proses ini, kita bisa meningkatkan kesempatan dan probabilitas para mahasiswa diterima di program PhD combo S2, S3, atau program S2 by Research yang dibiayai penuh oleh kampus luar negeri. Saya tekankan sekali lagi ya, saya hanya membilang kita ingin meningkatkan kesempatan, karena ujungnya adalah bola di tangan Anda. Anda seberapa giat melakukan semua durasi ini selama 1,5 tahun. Tidak ada yang namanya guarantee dalam hal ini. Opsi lain adalah kalian juga bisa mendaftar di program S2 di PTUD yang biasanya susah ditembus. Semoga dengan pelatihan ini, dengan bekal ini, kalian bisa mendapatkan LOA dari PTUD dan mendapatkan dana dari LPDP jalur PTUD. Atau saya juga ada banyak kasus-kasus sebenarnya siswanya siap untuk luar negeri, tapi mungkin karena ada kendala lain dan lain-lain, mereka ingin lebih di tanah air. Kalian juga bisa masuk ke program PMDSU dari Direktorat Sumber Daya, di mana kalian bisa didanai untuk mengambil S2 dan S3 di dalam negeri, dan mungkin semoga juga termasuk luar negeri. Untuk lebih jelasnya, program pelatihan penelitian dan pelatihan bahasa Inggris yang total berjalan 6 bulan ini adalah program resmi dari Direktorat Sumber Daya. Direktorat Sumber Daya akan membiayai dana pelatihan ini. Tapi setelah lulus dari pelatihan, ketika kalian akan mencoba menjalin kolaborasi internasional dengan mencari sendiri profesor atau peneliti yang ingin bekerja sama dengan mereka, ini adalah bukan bagian resmi dari program Garuda S. Tapi bagian ini akan didukung secara informal oleh para diaspora dan alumni Garuda Ilmu Komputer dan Garuda S. Kami akan membantu, tetapi mahasiswa kalian yang harus menginisiasi kolaborasi
dengan bekal yang kalian sudah dapatkan. Sebelum saya masuk ke detail program ini, saya mau menunjukkan lagi keberhasilan program ini. Kita bisa lihat artikel dari ITB, UGM, UI, dan Amikom, di mana siswa mereka sudah diterima di kampus ternama di Amerika dengan beasiswa penuh. Secara keseluruhan, ini adalah gambar alumni Garuda Ilmu Komputer dan Academic of Excellence yang berhasil masuk combo S2, S3 dengan beasiswa penuh dan tunjangan dari kampus Amerika. Mereka sudah diterima di kampus ternama seperti Rice University, Georgia Tech, Duke University, University of Virginia, Purdue University, University of Illinois, tempatnya Ibu Sri Mulyani dan Bapak Bambang Brojonegoro, University of Chicago, University of Wisconsin, Johns Hopkins, NYU, dan Carnegie Mellon. Rata-rata mereka mendapat beasiswa penuh 550 juta per tahun untuk uang sekolah. Dan ditambah lagi mereka mendapat 500 juta gaji tunjangan dalam setahun yang cukup untuk biaya kehidupan mereka. Ini belum termaksud gaji yang mereka bisa dapatkan pas magang di industri besar di setiap summer di Amerika. Oke, dan sekali lagi kita bukan harus ke Amerika, banyak negara maju lainnya juga menawarkan yang sama. Walaupun alumni GIG dan ACE banyak yang masuk ke industri, karena memang kenyataannya di ilmu komputer lulusan PhD itu masuk ke industri banyakannya. Tapi kita selalu bahagia jika ada alumni yang ingin kembali menjadi dosen. Ini adalah Pak Muhammad Santriaji. Beliau bergabung di dalam GIG, Garuda Ilmu Komputer, pada tahun 2013 selama masih di UGM dan ITB. Berkolaborasi dengan salah satu profesor dari University of Chicago, dan sekarang sudah pulang ke tanah air dan bergabung dengan UGM menjadi dosen. Selamat Mas Haji. Ini jalan panjang, 10 years in the making, tapi hasilnya ya sangat keren sekali. Semoga lebih banyak hasil-hasil seperti ini. Okay? Jadi saya akan sekali lagi tekankan, kunci keberhasilannya apa? Mengapa mereka bisa berhasil? Nah, kenapa program ini juga unik bisa berhasil? Nah, pertama, karena kita masuk di era yang berbeda. Kita masuk di era terbuka. Kita dealing with open source, open data, open research, open publications. Jadi siswa-siswa S1 atau S2 di tanah air, kalian bisa melakukan research karena semua mekanismenya sudah ada gitu. Alat-alatnya, produk-produknya sudah ada, dan kita tidak perlu alat-alat yang besar. Kalian hanya perlu internet dan laptop. Masalah paten, IP jarang terjadi. Right? Kita fokus pada kolaborasi yang lebih cepat dan perluasan pengetahuan. Kedua, ini saya di YouTube chat ini menarik nih. Ada satu bapak ya, maaf ya, saya bilang nggak usah deh tinggi-tinggi kita mimpinya tinggi-tinggi seperti Garuda ACE. Kita tolong dong betulin birokrasinya dulu. Ini ada di YouTube live chat nih. Exactly, program Garuda ACE kita tidak terlibat birokrasi. Kenapa? Karena kita akan memberikan bekal, skill-skill untuk siswa-siswa bisa membina, membuat hubungan langsung antara teman-teman kalian mahasiswa S1, S2 dengan profesor peneliti di luar negeri di negara maju. Kita tidak perlu depend on kampus, universitas, atau U2U untuk melakukan MOU, tunggu harus tanda tangan legal document dan lain-lain, itu lama. Ini hubungan langsung. Kenapa bisa langsung? Karena sekali lagi, open source, open data, open resource. Nggak ada yang kita perlu patenkan dalam hal ini. Oke? Paten actually dari semua publikasi di computer science, menurut saya yang dipaten itu cuma hanya 5%. Jadi kita nggak usah ribut-ribut urusan paten dulu. Ketiga, yang terpenting ini adalah hubungan jangka panjang. Dengan kita bisa melakukan remote research seperti ini, kolaborator luar negeri lebih memilih hubungan jangka panjang. 1-2 tahun, hubungan lebih dalam dan hasil lebih banyak. Program penelitian yang bersifat seperti visiting scholar, visiting researcher, visiting students, yang kunjungannya lebih singkat, mungkin hanya 2 bulan di Amerika atau di Eropa dan lain-lain, semakin menjadi kurang populer. Kenapa? Pertama, karena mahal. Kedua, hasilnya sedikit. Siswa datang 2 bulan, tapi udah gitu pas keluar dari 2 bulan, hilang siswanya. Oke? Jadi ini justru hubungan jarak jauh ini selama 2 tahun lebih kuat. Hasilnya, ini contoh beberapa, ini hanya beberapa. Mahasiswa, selama kalian masih di level S1, S2, kalian bisa melakukan joint publication dengan profesor peneliti luar negeri. Ya, ini contoh-contoh sukses. Di kiri atas, ada siswa dari ITB, bekerja sama dengan grup saya. Di bawah ada Pak Reza dan juga Pak Ardi yang dulu di UGM, bekerja sama dengan University of Chicago dan alumni ITB, Prof. Yan Solihin yang di University of Central Florida. Lalu di bawah ada Raka, first author loh, dengan juga Vice Rector Pak Arif, first author University Amikom dengan University of Georgia,
Lalu di kanan atas kawan kita dari UI, right, dengan juga dosennya Pak Adila, bekerja sama dengan University of Chicago dan juga teman-teman di Cornell University. Dan di kanan bawah teman-teman lagi di ITB bekerja sama dengan grup saya, kolaborator dari Princeton, Huawei, dan Samsung Research. Jadi sekali lagi ini very possible, tapi harus jalan panjang. Saya ini mungkin satu contoh aja, mungkin bukan menyombongkan diri, tapi ini contoh dari grup saya, satu paper yang dipimpin oleh Daniar, alumni ITB yang masuk ke grup saya dan sekarang sudah lulus masuk ke startup. Oke, di mana kami bekerja sama dengan siswa dari ITB, siswa S1 dan juga siswa S1 dari Tiongkok gitu. Jadi saya juga fair, saya juga menerima semua siswa S1 dari negara manapun yang benar-benar giat ingin bekerja. Oke. Saya bangga untuk Daniar dan teman-teman ini karena paper ini diterima di konferensi tier 1 yang namanya ASPLOS, di mana ada 11 publikasi dari MIT, 6 dari Stanford, 4 dari Berkeley, 3 dari Cornell, 4 dari Princeton. Sekali lagi, ya ini teman-teman mungkin termasuk review universitasnya dan teman-teman ITB juga kita bareng-bareng kita hadir di konferensi internasional ternama ini. Semoga nama institusi Indonesia juga naik. Selain hanya ini, kita juga bisa melihat peserta Geek dan ACE sebelumnya, kita harus membuat publikasi di konferensi ternama yang persentase penerimaannya sangat kecil, jadi very kompetitif. Dan juga konferensi ini berisikan banyak paper dan universitas dari ranking teratas. Oke? Jadi saya tekankan sekali lagi, dengan di konferensi atau jurnal di teratas, ranking teratas ini, teman-teman di S1 tetap menggunakan afiliasi kampus mereka. Jadi semoga kita semua mengangkat diri kita. Oke. Jadi rekan-rekan mahasiswa, tema presentasi kali ini seperti yang disebar di Instagram adalah bagaimana bisa melanjutkan studi ke luar negeri dengan beasiswa dari kampus-kampus luar negeri. Saya sudah memberikan jawabannya. Saya rangkum ya. Anda harus berkolaborasi level internasional melakukan penelitian jarak jauh selama 1-2 tahun selama kalian masih di program S1 S2. Anda harus menulis publikasi bersama kolaborator Anda di konferensi jurnal tingkat 1. Dengan itu, semoga Anda mendapat surat rekomendasi kuat dari peneliti atau profesor luar negeri yang berkolaborasi dengan Anda. Ditambah itu, kalian akan mendapat bantuan dan dukungan dari komunitas alumni Geek dan ACE. Teman-teman, ini semualah adalah yang akan meningkatkan kesempatan kalian untuk berkiprah di program PhD Combo S2 S3 di negara maju, kampus maju dengan beasiswa penuh berserta tunjangan. Rekan-rekan, singkatnya yang kami tawarkan adalah bukan jalan singkat, tapi jalan berliku-liku. 1-2 tahun. Anda harus mencari 20-30 jam per minggu. Saya ulangi lagi, 1-2 tahun, 20-30 jam per minggu untuk bisa memprioritaskan riset. Tidak ada jalan singkat yang akan membantu Anda mencapai tujuan tema dari Zoom ini. Tapi lewat jalan berliku ini justru kita akan sampai di tempat tujuan. Kalau saya boleh share pengalaman saya sendiri selama 10 tahun membangun program Garuda ini dari Garuda Ilmu Komputer jadi Garuda ACE, saya hampir membantu 100 siswa yang saya coba bantu. 66% sayangnya tidak bisa mengambil jalan panjang yang berliku ini. Mereka coba jalan berliku selama 1 bulan atau 2 bulan, lalu mereka keluar. Mereka tidak bisa mencari waktu. Mereka tidak bisa keluar dari aktivitas-aktivitas mereka sebelumnya. Dan hasilnya, mimpi awal mereka untuk masuk ke kampus ternama tidak terrealisasikan. Saya bersyukur ada 33% yang berani berkomitmen panjang, bersusah-susah, berkeringat, jatuh bangun, komitmen tinggi selama 2 tahun. Saudara-saudara, hasilnya apa? Dari 33% teman-teman ini, 95% masuk ke kampus ternama dengan beasiswa penuh. Menjadi alumni Geek dan ACE, 95%. Setelah jalan panjang ini, hasilnya sangat tinggi. 5% dari 33% ini tidak jadi terbang karena ada kondisi keluarga atau kesehatan, dan kami doakan semoga mereka bisa mencapai cita-cita mereka di suatu saat. Jadi teman-teman, apakah kalian rela masuk di jalan yang panjang dan berliku ini? Jika iya, Diktikristek akan membantu, Direktorat Sumber Daya akan membantu, komunitas alumni Geek dan ACE akan bersebelahan dengan Anda. Dan saya akan bangun setiap hari jam 3 pagi di waktu saya Chicago, supaya saya bisa overlap dengan kawan-kawan Indonesia di sore hari. Kami siap membantu, tapi sekali lagi teman-teman, siap tidak berkomitmen tinggi, 1-2 tahun, Anda harus mencari 20-30 jam per minggu melakukan riset. Bola ada di tangan Anda. Bola ada di tangan Anda. Jika Anda siap, mari kita lanjut bersama. Oke?
Kita masuk ke Garuda Ace detailnya. Oke, jadi ini yang saya sudah bicarakan, saya cepat saja, saya skip aja. Tapi intinya Garuda Ace ada 4 tahap. Pertama, Garudanya bersyair, yaitu kalian ikut kelas daring pelatihan sistem NII Research dan mendapatkan transkrip non-degree dari kampus Amerika Serikat selama 3 bulan. Lalu Garudanya berbahasa Inggris, kursus komunikasi bahasa Inggris yang intens mendapatkan juga sertifikat. Sekali lagi, ini 6 bulan adalah program resmi dibiayakan oleh Diktikristek. Kita Direktorat Sumber Daya rela akan menuliskan surat jika kalian butuh dukungan MBKM SKS yang diperlukan prodi Anda. Oke, lewat kelas-kelas ini kalian juga akan mendapatkan grade yang kalian bisa masukkan ke MBKM SKS Anda atau SKS Research dan lain-lain. Ada 2 gelombang, Januari sampai Juni 2025 dan Juli sampai Desember 2025. Oke, jadi ada 2 gelombang. Lalu setelah itu ingat sekali lagi, udah lulus ini nggak bisa coba-coba saja. Jadi saya dapat banyak pertanyaan, pikirnya ini cuma transaksional aja, cuma 6 bulan udah gitu beres. No, setelah kalian lulus 6 bulan, kalian masuk ke komunitas Garuda Ace, oke? Lalu kalian ngapain ya? Kalian beraksi, oke? Melakukan aktivitas research. Kalian mencari sendiri kolaborator internasional, kami akan bantu. Komunitas Ace akan bantu, saya akan bantu, diaspora akan bantu. Kalian melakukan penelitian jarak jauh secara daring dari INA. Dan sekali lagi ini program tidak resmi. Tapi kita juga bisa bekerja sama in the future. Semoga program ini juga bisa didukung lewat SKS lain. Lalu abis itu setelah beraksi, ya kita berharap seperti yang sebelumnya 95% dari kalian lulus, kalian akan bergema memasuki program PhD combo S2 S3 di negara maju dengan beasiswa penuh, berkontribusi memajukan sains dan teknologi di dunia global. Oke, Garuda bersyair, singkatnya, apa sih isinya? Ini salah satu contoh artikel dari Senior Vice President Cloud Data Platform dari Walmart Global Tech. Dia bilang 100 open source big data and ML architecture papers for data professional. Right? Ada Hadoop, ada TensorFlow, ada Spark, dan lain-lainnya. Oke? Saya tanya teman-teman, mungkin S1 atau yang S2, pernah tidak dengar nama-nama ini? Mungkin tidak, karena kalian belum pernah terexposure. Jadi di dalam hal ini, di kelas ini, saya akan memberikan kalian full stack information tentang sistem operasi ini, sistem big data, dan juga sistem ML dan AI. Saya tekankan ya, saya fokusnya akan di sistem. Kutak-kutik, kita harus kutak-kutik softwarenya ini, jadi kita nggak bisa bersifat teori saja. Kedua, saya akan memberikan skill sets Anda untuk mengukur, memodifikasi dan juga mengevaluasi. Bukan hanya pakai-pakai saja, kita nggak bisa pakai-pakai aja, tapi kita harus modifikasi, kita hack, kita ganti-ganti kodenya. Lalu kita membaca, kita analisa bagaimana publikasi tier 1 di Amerika, di Eropa, dan lain-lainnya, actually semua menggunakan sistem-sistem yang ada di kiri ini. Kita lihat bagaimana mereka melakukannya, dan kita juga bisa apply. Lalu, Anda terapkan ke bidang minat Anda. Jadi ini kelasnya very open-ended ya. Kalau Anda demen misalnya, untuk apply machine learning, untuk security, atau machine learning, untuk storage systems, operating systems, atau untuk IoT, untuk edge computing, untuk video analytics, silakan Anda boleh apply. Kita akan guide, tapi Anda harus punya project sendiri juga. Saya akan ajak bagaimana kalian harus memahami komunitas peneliti internasional. Komunitasnya banyak, kita nggak bisa pukul rata baca paper sembarangan. Kalau kalian mau masuk ke sistem operasi, sistem-sistem besar di balik Google, Facebook, dan lain-lainnya, kalian harus baca konferensi, paper-paper dari konferensi ini. Kalau kalian mau masuk ke database seperti SQL, Oracle, company-company database, kalian harus masuk ke sini, klik sini, right? Lihat sendiri. Ini ada di csrankings.org. Saya akan jelaskan ke sini, oke? Embedded computing dan lain-lain, oke? Lalu saya akan ajarkan keterampilan untuk berkolaborasi internasional. Oke, kita lanjut saja karena sudah lama. Lalu Garuda berbahasa Inggris, oke? Tentu fokusnya supaya TOEFL angkanya naik, kalau bisa lebih dari 100 ya, karena harus tunjukin kalian hebat sekali dalam berbahasa Inggris. Tapi bukan itu juga, kita juga akan ajarkan kalian untuk keterampilan berpresentasi proyek Anda, komunikasi pertemuan mingguan dengan peneliti luar negeri. Saya sering bekerja sama dengan siswa. Saya masih berasa kadang komunikasi di Zoom mingguannya itu masih belum lancar gitu. Jadi kita harus melakukan komunikasi technical casual gitu untuk mingguan. Keterampilan menulis juga, oke? Alright. Lalu habis itu sekali lagi bagaimana kalian harus beraksi. Kalian harus melakukan 20 jam per minggu selama 1 tahun, oke?
Kalian eksekusinya, kalian biasa setelah menemukan kolaborator internasional, kalian basically Zoom mingguan atau 2 mingguan dengan profesor atau kelompok peneliti di luar negeri. Di luar Zoom, kalian melakukan eksperimen sendiri. Saya tekankan sekali lagi ya, teman-teman, kalian melakukan eksperimen sendiri. Ini jalan panjang, sempit, berliku-liku, dan kalian akan kesepian. Saya ulangi, kalian akan kesepian. Teman-teman kalian mungkin ikuti kompetisi-kompetisi lain, wah magang di industri lain, wah ikut unicorn lain. Tapi kalian di sini akan kesepian, karena kalian akan sendirian, hanya bekerja dengan grup ini, oke? Ya kita ada komunitas yang akan memberikan mental support juga, tapi pada per hour-nya kalian akan sendirian, oke? Banyak yang tidak bisa melewati masa-masa kesepian ini, oke? Jadi ini penting sekali, mentalnya harus kuat. Fokus, riset harus menjadi prioritas nomor 1. Mau tidak mau, bagaimana kalian bisa mendapat 20 jam per minggu selama 1 tahun penuh atau lebih? Aktivitas lain harus dihilangkan dan kurangkan. Magang-magang ke industri, ke startup tidak bisa dilakukan. Ingin ikut kompetisi A, kompetisi B, kompetisi C, tidak perlu dilakukan. Untuk apply ke PhD program di ilmu komputer dan terkait, kita tidak peduli competition. Organisasi penting sekali, organisasi penting, tapi mungkin jangan terlalu banyak. Saya ada siswa yang sampai organisasi sampai 10 jam per minggu, tidak ada waktu untuk riset. Ini kenyataannya, teman-teman. Kalau kalian ingin masuk ke jalan berliku-liku panjang ini, kita harus melakukan time management yang baik. Saya banyak siswa-siswa lain yang 66% yang keluar. Kenapa nggak bisa? Karena mereka tidak ada waktu. Bukan masalah kompetensi, bukan masalah talenta, masalah waktu. Mereka masih ingin magang, mereka masih ingin melakukan kompetisi dan lainnya. Oke? Jadi kalian harus persisten, independen, konsisten, tidak boleh pantang menyerah. Kalian project di kelas paling lama berapa lama sih? Paling 3 minggu kan kelar, 1 bulan kelar. Ini project 1 tahun guys. Oke? Jadi kalian nggak boleh menyerah. Harus terus bangun keterampilan riset dan bahasa Inggris. Sekali lagi untuk bapak-bapak terhormat, ibu-ibu terhormat, bapak-ibu dekan, bapak-ibu prodi, kita juga perlu bantuan prodi untuk membantu rekan-rekan nanti yang sudah diterima di program Garuda S untuk di-allow, untuk diberikan SKS MBKM. Atau bukan hanya MBKM, tapi juga SKS Research, atau juga SKS tugas akhir. Jadi supaya mereka tidak terlalu terberatkan dengan semua banyak kelas. Karena at the end untuk apply PhD yang kita hanya inginkan adalah keterampilan riset mereka. Kelas-kelas tidak perlu penuh, tidak perlu lengkap, dan lain-lainnya. Jadi sekali lagi adik-adik kita perlu waktu. Setelah ini semua, sekali lagi, semoga kita bisa bergema di dunia global, mengharumkan nama tanah air, membawa merah putih. Oke, jadi mengikuti jejak alumni Garuda S. Oke. Alright, jadi itu kira-kira 4 tahapnya. Sekarang kita akhirnya masuk ke lini masa atau gelombang. Ini adik-adik siap-siap dengarkan, ini very detail. Oke, jadi ini ada banyak tabel untuk sekarang, untuk teman-teman yang saat ini di bulan ini sekarang ada di semester 5, tolong melek, tolong mendengarkan saya. Ini untuk teman-teman yang di semester 5 nih sekarang ya, oke? Kalian boleh mendaftar untuk gelombang 1. Kita bilang gelombang 1, oke? Di gelombang 1 berarti di semester 6 ini, di bulan Januari sampai Juni, jika kalian diterima, kalian akan melakukan kelas penelitian riset dan juga kelas bahasa, oke? Jadi teman-teman sekali lagi yang di semester 5 boleh mendaftar. Untuk gelombang 1, kalian masuk di semester 6. Kenapa ini penting? Karena sekali lagi, setelah lulus di area yang merah muda ini, kalian memerlukan 1 sampai 1,5 tahun untuk beraksi. Right? Jadi kalian masih ada waktu di semester 7, di semester 8 untuk berkolaborasi level internasional. Teman-teman yang mungkin ada program Fast Track by Research di kampus Anda, bicara deh dengan Kaprodi Anda. Biasa yang saya dengar, Kaprodi ingin sekali memakai program Garuda S ini untuk teman-teman yang masuk ke Fast Track by Research, supaya Fast Track by Research-nya isinya adalah riset dengan riset internasional Anda. Oke? Nah, saya juga ingin menekankan di sini ada A sama G. G ini adalah graduation, lalu A ini adalah application untuk mendaftar program PhD. Biasanya untuk mendaftar ke program Combo S2 S3 dengan dana penuh, biasa itu terjadi di bulan Desember. Jadi A ini selalu terjadi di bulan Desember. Kita dari Direktorat Sumber Daya, kita akan coba ya, kita tidak janji, kita akan coba, kita akan membantu teman-teman untuk
membayar biaya aplikasi yang itu bisa mahal karena satu application aja $150 dan kalian harus apply ke 10-15 sekolah. Jadi bisa $1.500 atau ya 225 juta ya kira-kira ya. Itu hanya untuk uang aplikasi loh. Belum uang TOEFL dan lain-lain. Jadi kita ingin membantu, tapi syaratnya ya karena keterikatan legal dan lain-lain, kita hanya bisa melakukan reimbursement ketika Anda masih menjadi siswa. Jadi biasanya di para alumni Geek dan Ace yang sebelumnya, teman-teman yang kita sangat anjurkan mereka untuk delay kelulusan sampai semester 9. Banyak yang melakukan itu. Ya ada yang bilang, aduh Prof, saya kalau lulus semester 9 saya harus buang cum laude saya karena universitas tidak membolehkan saya mengambil cum laude kalau lulus semester 9. Balik lagi itu terserah Anda. Anda ingin keluar negeri beasiswa penuh, balik lagi 5-6 tahun dari sekarang tidak akan ada yang peduli Anda cum laude atau tidak. Mereka hanya ingin Anda apakah berprestasi di luar sana. Oke? Jadi ini makanya biasa kita anjurkan teman-teman yang semester 5 saat ini akan mendaftar untuk semester 6, siap-siap ya, mungkin mindsetnya rela untuk extend ke semester 9. Oke? Coba bekerja sama dengan prodi Anda. Oke. Semoga itu jelas. Kalau ada pertanyaan silakan tanya, mungkin di YouTube live streaming boleh juga ditanya. Link YouTube live streaming bisa ditemukan di dokumen pendamping. Lalu, nah sekarang untuk teman-teman yang sekarang saat ini ada di semester 7 ya. Jadi sekarang teman-teman ada di semester 7, kalian tidak bisa mendaftar kecuali kalau kalian sudah ada rencana atau bahkan sudah diterima di program master di tanah air. Misal kalian di UGM sudah diterima nih di program master UGM, atau langsung cepet-cepet bicara ke prodi kalian, saya ingin apply masuk lanjut master, bisa nggak? Atau ada nggak scholarship lokal dari prodi Anda? Ada beberapa yang memberikan scholarship lokal untuk master gratis. Langsung bicara, mungkin Anda best of the best dan prodi Anda sangat ingin mendukung. Kalian bisa. Balik lagi, kenapa yang di semester 7 tidak bisa apply? Balik lagi, kalau kalian mengambil penelitian ini, syair dan bahasa di semester 8 dan kalian lulus, habis lulus kalian nggak bisa beraksi. Oke? Jadi makanya kita haruskan yang sekarang semester 7, kalian hanya bisa mendaftar untuk masuk gelombang 1 jika kalian sudah menunjukkan bukti kalian akan masuk program master di tanah air. Saya juga ada pertanyaan, Prof, saya kayaknya akan diterima master di luar negeri nih, mungkin di Asia. Boleh nggak ikut program ini? Ya, kita mungkin beri opportunity ini ke teman-teman yang masih di Indonesia lah. Kalau kalian sudah bisa ke luar negeri, ya bagus, selamat. Ya kalian semoga berkiprah di luar negeri, cari lagi opportunity di luar negeri. Tapi ini untuk teman-teman yang di Indonesia. Oke? Nah, jadi itu untuk gelombang 1 ya. Kita masuk untuk gelombang 2, untuk bulan Juli sampai Desember 2025. Oke? Nah, saya sekarang ingin berbicara ke teman-teman yang saat ini ada di semester 3. Jadi saya ulangi nih sekali lagi. Teman-teman yang masih tahun kedua, masih di semester ketiga, termaksud bapak-bapak dekan Kaprodi, ibu-ibu, bapak-ibu dekan Kaprodi, ini boleh diberikan informasinya termaksud ke teman-teman yang di tingkat 2 di semester 3. Kenapa? Karena mereka bisa mendaftar untuk gelombang 2 untuk ketika mereka di bulan Juli Desember 2025 mereka sudah masuk ke semester 5. Dan kami memperbolehkan sekali teman-teman di semester 5 yang nanti di akhir tahun 2025 masuk semester 5 untuk mengikuti program ini. Supaya kenapa? Supaya mereka ada beraksi di semester 6, semester 7 dan semester 8. Jadi ini perfect banget timelinenya. Oke? Jadi walaupun mereka masih muda, masih tidak apa-apa kita sebarkan informasi ini. Semoga mereka bisa apply. Jadi semoga jelas untuk teman-teman yang saat ini semester 3, oke? Nah sekarang saya ingin bicara ke teman-teman yang saat ini di semester 6 ya. Untuk teman-teman yang saat ini teman-teman yang saat ini di semester 5. Teman-teman yang saat ini di semester 5, kalian boleh mendaftar untuk gelombang 2 karena kalian kira-kira 8-9 bulan dari sekarang kalian sudah masuk semester 7. Dan tapi kalian harus menunjukkan bahwa kalian sudah masuk master atau program fast track. Sehingga kalian sekali lagi kalian bisa beraksi selama 1-1,5 tahun. Oke, jadi kira-kira begitu. Nah, teman-teman yang untuk di level magister bagaimana? Teman-teman yang sekarang sudah di level magister mungkin sudah di tahun kedua, maaf,
sekali lagi teman-teman tidak bisa ikut program ini karena kalian tidak akan cukup untuk waktu untuk beraksi di kampus kalian masing-masing. Tapi untuk teman-teman misalnya yang sekarang di semester 7, right, dan sudah berpikiran kalian akan ingin melanjutkan master ke lanjut di tanah air, mungkin di prodi kalian atau di prodi lain, kalian bisa mendaftar. Jadi kalian nanti diterima di semester 9 tapi di program master kalian di semester 1 program kalian, lalu kalian berkiprah melakukan beraksi selama 3 semester di semester 10, 11, 12 di program master kalian. Oke, semoga jelas. Kita of course bisa revisit ini again di dokumen pendamping ada banyak frequently asked question dan juga link kemana jika kalian ingin bertanya. Oke. Jadi kira-kira begitu teman-teman. Ini maaf ya, seperti biasa deadline harus cepat. Jadi November 11 deadline untuk gelombang pertama, November 22 untuk deadline kedua. Teman-teman make sure yang udah mendaftar cek email setiap hari. Harus ada 2 email kampus dan email Gmail kalian supaya kalian ready untuk di interview. Lalu semoga Desember 12 kita memberikan pengumuman. Oke. Jadi gelombang 1 maaf untuk sementara kita akan mengambil hanya 50 peserta. Jadi melakukan syair dan bahasa. Lalu di dalam gelombang ini teman-teman kita bagi 2 jalur. Jadi jalur pertama untuk 25 mahasiswa ini melakukan pelatihan riset dulu selama 3 bulan, lalu dilanjutkan pelatihan bahasa. Soalnya saya ada pertanyaan teman-teman, Prof, saya berkomitmen nih tinggi, tapi saya bahasa Inggris saya masih kurang, tapi saya yakin saya punya kompetensi. Ya nggak apa-apa, daftar aja. Nah, tapi jadi ntar kita lihat presentasi kalian di bahasa Inggris. Kalau kalian masih kurang, tapi kalian berkompetensi, kita masukin kalian ke pelatihan bahasa dulu selama 3 bulan. Jadi semoga di pelatihan di syair kalian lebih bisa mengikuti. Oke? Jadi kira-kira itu ada 2 jalur di dalam gelombang. Lalu ya gelombang 2 sama 50 peserta. Oke? Oke, kita masuk diskusi. Saya ada cuma 5 slide saja untuk diskusi cepat. Sekali lagi, syair dan bahasa ini 6 bulan, ini loadnya besar sekali ya. Mungkin 25-35 jam per minggu. Teman-teman mungkin suka konversi ke SKS, kalau nggak salah ini konversi 24 SKS ya kalau tidak salah. Jadi harapan kami, kalian bisa menggunakan SKS, MBKM, atau research untuk mengambil kelas ini. Dikti bisa memberikan surat resmi, kalian sudah diterima program ini, jadi prodi kalian bisa meresmikan kalian mengambil MBKM dengan program ini. Kampus kami akan memberikan nilai A, A-, dan lain-lain. Oke. Lalu beraksi. Ya, tentu ketika beraksi, kalian mungkin masuk lagi harus ambil kelas-kelas lain. Kami harapkan kalian bisa dapat 15-20 jam at least per minggu. Jadi kalian harus teruskan kalau bisa prodi dukung MBKM atau tugas akhir SKS atau riset SKS dan lain sebagainya diharapkan. Saya tekankan ada kasus-kasus di mana siswa-siswa terpecah karena diberikan tugas akhir dari prodi masing-masing, diharapkan melakukan tugas akhir yang lain. Sedangkan mereka ingin melakukan riset dengan kolaborator internasionalnya. Akhirnya riset dengan kolaborator internasional tidak jalan. Akhirnya mimpinya terputuskan. Ya, jadi kita bapak-bapak, ibu-ibu, kita butuh bantuan sekali dari prodi supaya adik-adik kita gini juga membawa nama harum ketika publikasi, membawa nama harum institusi masing-masing. Oke. Ini sekali lagi tidak formal, tapi secara komunitas kami bisa memberi surat. Tapi apakah surat ini bisa menjadi bukti atau rekomendasi untuk MBKM di prodi, mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut. Diskusi kedua adalah 4 dari 6 konfigurasi yang saya sudah berikan tentang bagaimana masuk ke program ini. Kita bisa lihat banyak sekali yang membutuhkan siswa untuk bisa masuk ke program fast track atau magister. Kita juga tahu banyak siswa kesulitan finansial, tidak mempunyai dana untuk masuk ke program fast track atau master. Tapi saya bersyukur juga setelah bekerja sama dengan beberapa prodi di sebelumnya, ada prodi-prodi yang baik sekali dan memberikan scholarship internal supaya siswa bisa masuk ke program master mereka, master by research free tuition. Jadi siswa ini sekali lagi membawa nama harum institusi Anda, tapi juga Anda juga membantu finansial. Dan bukan finansial ini, saya juga ada saya mungkin jangan namakan dulu, tapi ya ada wakil rektor, dosen-dosen
yang bahkan menggunakan, dia melihat research siswa ini dengan kolaborator internasional ini overlap dengan research yang dana hibah yang mereka dapat di tanah air. Jadi para dosen ini memberikan dana juga kepada siswanya untuk bisa beraksi supaya bisa financially stable dan bisa fokus ke dalam riset. Saya sekali lagi terima kasih untuk para prodi, dosen-dosen yang selalu membantu Garuda East, karena kita tidak bisa do it alone. Ketiga, banyak teman-teman, aduh Prof, saya semester ganjil, saya ini nggak pas nih, nggak kelar di Desember. Misalnya semester ganjil saya kelarnya pas Februari, boleh nggak Prof ambil ini gelombang 1? Nggak apa-apa. Overlapnya tidak sempurna. Program Garuda East ini kita bikin bottom up, tidak berbirokrasi, kita very flexible. Yang penting daftar aja. Jadi nggak apa-apa selama Januari, Februari teman-teman tidak ada waktu, mungkin tidak bisa catch up, ya mungkin atau kalian bisa ikut pelatihan bahasa Inggris dulu, lalu habis itu baru kalian mengejar ketinggalan kalian di kelas pelatihannya. Jadi sekali lagi guys, kita very flexible, just apply. Oke, nanti kita bisa bicarakan situasi kalian. Lalu sekali lagi, ketika waktu itu sekali lagi terima kasih Pak Wakil Rektor Arif, waktu itu Pak Alfa, kita waktu itu datang ke Amikom. Saya ini bingung nih, ada siswa namanya Raka, bisa first author loh. First author di conference namanya ETS, dapat best paper lagi di conference ini dengan profesor dari University of Georgia. Saya bingung, ini dapat Raka dari mana bisa first author begini? Pak Arif menceritakan, ya dosennya turun gunung katanya. Dalam arti, biasanya ketika kita menyebarkan informasi tentang ini, biasanya siswa-siswa tidak langsung mendaftar. Mereka tidak yakin dan lain-lain. Mereka mungkin ya balik lagi pikirnya, oh harus kompetisi programming, harus magang, basically classical path sebelumnya. Ini dosen-dosen yang turun gunung, lihat-lihat, cari nih di setiap kelas, siapa sih siswa yang cocok untuk program ini? Siapa siswa yang benar-benar berkomitmen, suka bergadang dan lain-lain, yang mentalnya kuat? Mereka ketemu ini Raka. Bilang, Raka, kamu join program ini. Benar sekali berhasil. Jadi sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu, kami dengan humble, kita ingin bantu dukungan dari para dosen. Mungkin bukan sebatas mengirimkan informasi, tapi juga jika bisa turun gunung dan membantu mencari best of the best students untuk masuk ke program ini. Oke? Ya, jadi kira-kira begitu saja. Lalu ada frequently asked question. Saya juga akan memberikan office hours. Mungkin saya akan tambahkan, balik lagi, teman-teman silakan masuk ke dokumen pendamping yang bisa juga ada linknya dari link PMDSU ini. Ada satu link ke YouTube saya unlisted, ini unlisted, don't worry, nggak public. Kalian bisa bertanya apa saja di sini. Ini I think the best way untuk bertanya tentang program ini, oke? Jadi saya akan monitor. Jadi konklusi, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya hormati, ini program baru, kompetitif dan ketat, butuh dedikasi tinggi 20 jam per minggu dan dedikasi panjang 1,5 tahun. Butuh karakter independen, persisten dan konsisten. Butuh keterampilan komunikasi bahasa Inggris yang fasih, belajar terus, kemauan untuk berkiprah di level internasional. Tadi Ibu Anis mulai dengan pantun. Saya mungkin pantunnya tidak sekeren Bu Anis, tapi saya bisa tutup dengan pantun kami dan Anda. Kadang kita ragu jalan ke sini atau ke situ, karena jalan hidup sering tidak menentu. Jangan takut karena kami berkomitmen membantu, tapi Anda harus berkomitmen memberi waktu. Oke? Kami tunggu aplikasi Anda. Terima kasih, Bu Anis.